Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin muliakan Allah SWT, kehidupan manusia di dunia ini ada dua. Kehidupan yang diridhai oleh Allah, ada kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah. Manusia ini bangsanya macam-macam, warna kulitnya macam-macam, bahasanya macam-macam, tempat tinggalnya macam-macam, tapi hakikatnya hanya dua golongan manusia ini. Golongan yang diridhoi Allah dan golongan yang tidak diridhoi oleh Allah. Golongan calon surga, golongan calon neraka. Nggak ada yang lain. Sekarang ada calon DPR, calon MPR, calon bupati, calon ini, calon ini. Itu sebetulnya itu tidak begitu penting sekali. Sebetulnya manusia itu calon neraka apa calon surga, cuman itu aja sebenarnya. Entah jadi apa, kalau akhirnya itu ke surga ya beruntung. Entah jadi apa, kalau akhirnya ke neraka ya celaka. Kehidupan orang-orang yang diridhai oleh Allah, yaitu kehidupan orang-orang calon penghuni surga, itu sudah dikasih contoh oleh Allah, yaitu kehidupannya para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Kehidupan mereka, para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikutnya itulah kehidupan yang diridhai oleh Allah, kehidupan orang-orang yang akan dicalonkan masuk dalam surga, kehidupan yang mulia di sisi Allah SWT. Ciri khas kehidupan orang-orang yang mulia ini, yaitu para nabi, para rasul, itu ciri khas yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Ini ciri khas para nabi, para rasul. Allah memberikan contoh kepada kita. Nabiullah Musa alaihissalam
ketika beliau menghadapi masalah-masalah yang begitu rumit, sampai pada puncaknya beliau dengan para sahabatnya menghadapi masalah yang begitu berat. Depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Mau lari kemana? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Teman-temannya Nabi Musa, mereka mengatakan, kita tertangkap. Mau lari kemana? Depan kelautan, belakang pasukan Fir'aun, mau lari kemana? Habis kita. Saat itulah Nabiullah Musa alaihissalam memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semua, bagaimana yakin kepada Allah. Beliau mengatakan, kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan ini. Lautan tidak bisa menenggelamkan tanpa kehendak Allah. Lautan tidak bisa membahayakan siapapun tanpa kehendak Allah. Lihat ikan-ikan di lautan bertahun-tahun nggak apa-apa. Lihat kapal-kapal di lautan juga tidak tenggelam. Jangan terkesan dengan lautan. Jangan terkesan dengan Fir'aun. Fir'aun juga tidak bisa apa-apa. Dulu Fir'aun mau membunuh saya, tapi akhir-akhirnya dia malah mengangkat saya jadi anaknya. Fir'aun itu tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah SWT. Maka kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Sayahdin, Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada aku. Saya tunggu petunjuk Tuhanku. Nabi Musa alaihissalam keyakinannya seperti itu. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Aku tunggu perintah Tuhanku. Tiba-tiba datang perintah Allah kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pungkulkan tongkatmu ke lautan." Dipukulkanlah tongkatnya ke lautan. Tiba-tiba lautan jadi jalan raya yang punya double fungsi untuk menyelamatkan Nabi Musa dan para sahabatnya, dan untuk menghancurkan Fir'aun dan pasukannya. Ini contoh keyakinannya para nabi. Begitu juga yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menghadapi Namrud laknatullah alaih, tangannya ditali, kakinya ditali, dilemparkan di dalam kobaran api. Nabiullah Ibrahim memberi contoh kepada kita bagaimana yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Sebaik-baiknya yang diserai segala urusan adalah Allah. Cukup Allah. Beliau tidak bicara Namrud, tidak bicara api, tidak bicara ini, tidak bicara itu. Hasbunallah, cukup Allah. Api tidak bisa membakar tanpa kehendak Allah. Namrud tidak bisa buat apa-apa tanpa kehendak Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api. Saat itu juga semulaikan di waktu yang tepat. Allah SWT itu kalau nolong waktunya tepat kan. Tiba-tiba api menjadi sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim.
Kalau terlambat, Allah menolong terlambat 1 menit saja, Nabi Ibrahim sudah jadi apa? Sudah terbakar habis. Tapi tepat. Kalau orang itu ditolong oleh Allah, pertolongan Allah itu datang tepat waktunya. Allah memerintahkan kepada api, jadilah kamu sejuk. Kata para ulama, seumpama Allah berfirman, jadilah kamu api sejuk, titik, maka Nabi Ibrahim akan kademen di situ. Tapi Allah tidak berfirman seperti itu. Sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim sejuk kayak di AC gitu dan selamat. Sehingga akhirnya anaknya Namrud itu melihat kejadian itu heran. Tuhannya Ibrahim itu kok baik sekali ya. Waktu hambanya dalam kesulitan ditolong. Dah saya ikut Ibrahim saja. Akhirnya anaknya Namrud itu melari ke dalam kobaran api itu. Dengan izin Allah dia juga terus selamat bersama Nabi Ibrahim di situ. Ini mulaikan Allah SWT. Karena almar'u ma'aman ahabba, anaknya Namrud seneng sama Nabi Ibrahim. Padahal perintah Allah itu api itu suruh dingin untuk Ibrahim. Tapi anaknya Namrud itu seneng sama Nabi Ibrahim, ikut kedinginan juga. Karena cinta kita kepada Rasulullah SAW, semoga kita dapat barokahnya juga. Bayangkan semalekan, kayunya terbakar, semua terbakar. Nabi Ibrahim sendiri nggak terbakar. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Dan bajunya Nabi Ibrahim katanya juga terbakar, karena yang Allah perintah kepada api supaya jangan bakar Ibrahim, maka bajunya terbakar. Kemudian dikirim baju dari surga Allah SWT untuk Nabi Ibrahim, baju anti bakar. Jadi kalau Allah itu sudah nolong itu Masya Allah, pokoknya beres semuanya. Tapi kalau Allah tidak nolong, nggak ada yang beres, nggak akan bisa beres sudah. Assalamualaikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh keyakinan yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dikepung oleh orang-orang Quraisy di Gua Thawr bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar betul-betul dalam keadaan khawatir. Sayyidina Abu Bakar khawatir, bukan khawatir dibunuh oleh orang-orang kafir, enggak. Kata Abu Bakar, kalau saya mati sih enggak masalah. Abu Bakar mati sih enggak masalah. Tapi kalau Rasulullah ini sampai dibunuh orang Quraisy, apa yang akan terjadi di dunia ini? Maka baginda Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Bukan bersama saya, bersama kita. Karena kamu ini berjuang sama-sama saya Abu Bakar. Allah bersama kita, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bukan hanya saya saja yang akan ditolong oleh Allah, kamu juga Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka sebenarnya Allah Ta'ala datang pertolongan Allah, sehingga seluruh usaha orang-orang Quraisy
untuk membunuh Nabi, untuk menghinakan Nabi, tidak berhasil. Bukan hanya tidak berhasil, yang terjadi malah sebaliknya. Nabi diburu-buru oleh orang-orang Quraisy, dimusuhi sama orang Quraisy. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah, bukan hina, malah tala'al badru alaina min thaniyatil wada, berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan tidak lama kemudian orang-orang yang buru-buru Rasulullah itu sendiri pun masuk Islam juga. Disembelihkan Allah Ta'ala. Ini anehnya baginda Nabi SAW. Kalau nabi-nabi yang dulu semulaikan, musuh-musuhnya itu hancur kebanyakan. Musuh-musuhnya hancur kebanyakan. Nanti kalau Nabi kita, kebanyakan musuhnya justru dapat hidayah jadi wali-wali. Kecuali yang memang tidak dapat jatah hidayah, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya dihancurkan oleh Allah. Tapi kebanyakan musuh-musuhnya Rasulullah itu akhir-akhirnya dari jadi sahabat-sahabat setia beliau, pejuang-pejuang, wali-wali Allah. Namun Allah Ta'ala, inilah salah satu contoh bagaimana yakinnya para nabi. Kemudian ciri khas yang kedua semuanya, ciri khas kehidupan para nabi dan pengikut-pengikutnya, ini ciri khasnya semua mikir umat. Seluruh nabi itu punya syiar, punya semboyan, ummati ummati. Kerisauannya itu begitu para nabi itu, ummati ummati, umatku umatku, seluruh para nabi. Tidak ada nabi yang sikapnya itu nafsi-nafsi, pokoknya si penting awakku dewek, yang penting saya sendiri, orang lain bukan urusan saya. Ini bukan sikapnya para nabi. Seluruh para nabi, ummati ummati. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana para nabi semua mikir umat. Seluruh orang-orang yang mulia yang Allah ceritakan dalam Quran, orang-orang yang dicintai oleh Allah yang diceritakan dalam Quran itu semua orang mikir umat semua. Nggak ada yang orang nafsi-nafsi, nggak ada. Sof awalnya para nabi, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nabiullah Nuh dakwah siang dan malam ratusan tahun. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Semua mereka ini orang-orang yang siang dan malam memikirkan umat. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti kehidupan mereka. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Ikuti kehidupan para nabi itu. Jadi kalau kita ini, dalam hati kita ini ada rasa masa bodoh terhadap keadaan umat, masjid kosong masa bodoh, orang maksiat masa bodoh, itu berarti kita ini sudah keluar dari jalan hidupnya para nabi. Si penting awake dhewe loh, awake dhewe ya penting, mikirne wong ya penting, karena perintah Gusti Allah. Si penting awake dhewe, pikirane ora bener. Insyaallah Bang nggih. Jadi muni si penting awake dhewe niku mboten bener niku. Ya awake dhewe ya penting, mikirne wong liya ya penting.
Seluruh para nabi, para rasul memikirkan umat. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala, Allah ceritakan orang yang di bawahnya para nabi. Banyak ceritanya ini mulaikan. Allah ceritakan dalam surat Kahfi, ceritanya Raja Dzulqarnain. Kenapa kok Raja Dzulqarnain masuk dalam Quran ceritanya? Karena dia ini bukan raja biasa, raja yang memikirkan umat. Beliau pergi ke timur, pergi ke barat, menyampaikan agama. Kemudian dalam surat Kahfi itu juga ada cerita pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, jumlahnya 7, bawa anjing, ada anjing 1, anjingnya pun diceritakan. Nah, ada rombongan pemuda 7, ada anjing yang membuntuti 1. Nah, ini pemuda apa dan anjing apa kalau sampai diceritakan dalam Quran? Ini pemuda yang mikir agama. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Dakwah. Ini Ashabul Kahfi itu orang dakwah, pemuda-pemuda yang dakwah. Tapi karena suasana di kampungnya itu begitu berat sekali, maka mereka terus pergi ke puncak gunung, masuk dalam gua. Sampai masuk dalam gua istirahat terus tidur. Tapi bukan tidur biasa ini. Ini tidurnya pemuda-pemuda yang mikirkan keselamatan agamanya. Di kampungnya suasana kufur, kekafiran, kemusyrikan. Mereka meninggalkan suasana itu untuk menyelamatkan agama mereka. Masuk di dalam gua terus tidur. Oleh Allah dipanjangkan tidurnya sampai 309 tahun. Salata mi'atin sinina wajdatu tis'a, 309 tahun. Ringkas cerita, ketika mereka bangun pulang ke rumah, ternyata kampungnya sudah masuk Islam semua. Jadi tidurnya orang yang mikir agama itu jadi asbab hidayah. Shalom kan? Maka malam Jumat kamu tidur di sini. Nanti insya Allah orang yang di rumah dapat hidayah. Nah. Kalau kamu mikir agama kayak Ashabul Kahfi, kalau kamu tidur mikir dunia, nggak ada nilainya. Allah ceritakan juga dalam surat Kahfi itu petani. Petani yang bagaimana? Petani yang dakwah, mikir orang. Bukan petani yang pikir bahwa macul, tandur, meluku, nggaru. Tidak. Ini petani yang ada fikir bagaimana temannya ingat kepada Allah. Dia datang kepada temannya sama-sama petani, terus dakwah sama temannya ini. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Hei temanku, kamu itu kalau pergi ke ladang kamu itu ucapkan Masya Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Dialah Allah yang menciptakan kebun kamu, yang menciptakan pohon-pohonnya, yang mendatangkan airnya, yang memberi kekuatan kepada petani-petaninya. Kalau kamu masuk kebun itu ingat sama Allah gitu loh. Ini katanya petani tadi itu kepada temannya, tapi temannya itu nggak gabres, nggak gobres, lah ngomong apa itu?
Akhirnya dia nggak mau doa, nggak mau. Tungo, wong dakwah kok kan ngomong. Dia terus ke ladangnya nggak mau doa. Ternyata ladangnya sudah ludes semua. Akhirnya dia, loh, sudah sekian banyak uang saya gunakan untuk ngelola ladang saya, kok ludes kayak begini. Ini diceritakan dalam surat Kahfi. Petani dakwah kepada petani. Jadi yang dakwah bukan hanya para nabi, petani pun dakwah dalam Al-Quran diceritakan. Maka kita semua dakwah, insya Allah malaikat. Ada cerita dalam surat Yasin itu, ceritanya Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Ceritanya apa? Ini Nabi Isa alaihissalam kirim rombongan ke kampung namanya Antokia. Tapi rombongan ini ditolak sama orang kampung situ. Gak ada yang mau membantu rombongan ini, rombongan yang dikirim Nabi Isa alaihissalam itu. Hanya satu tok yang mau membantu itu, namanya Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Maka Habib ini memberikan semangat kepada kaumnya. Ini orang baik-baik, ikuti mereka. Mereka nggak jalur opah, nggak minta opah. Mereka itu orang-orang lurus, datang ingin kebaikan buat kamu. Kok kamu musuh itu loh? Alasan kamu itu apa? Tapi kaumnya itu malah ngamuk. Habib itu bian demi waktu. Di tengah-tengah pandemi waktu, tiba-tiba datang firman Allah. Qila dakhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Habib, wes mlebu swarga. Nah, dari medan nusrah jamaah langsung ke surga. Ini ceritanya Habib si tukang kayu. Habib si hafid Quran kemana? Masih sibuk. Habib yang ustadz kemana? Repot. Habib yang pegawai negeri kemana? Di kantor, sehingga jamaah tidak dinusroh. Yang nusroh siapa? Habib si tukang kayu. Akhirnya dipersilahkan langsung oleh Allah masuk surga. Kata para ulama, Habib ini masuk surga nggak usah lewat kuburan, nggak usah lewat padang mahsyar, langsung wis langsungan. Karena apa? Dia jamaah nggak ada yang nusroh, nggak ada yang bela, dia datang. Dan ini tempatnya jauh. Habib tempatnya jauh. Waja'a rajulun min aqsal Madinah, waja'a min aqsal Madinah di rajulun yas'a. Jadi jauh tempatnya itu di pojok kota. Dia yas'a, lari-lari untuk membantu jamaah yang dikirim Nabi Isa. Akhirnya dipersilahkan masuk surga. Habib si tukang kayu. Habib yang karkun 4 bulan itu di mana? Habib karkun 4 bulan masih repot. Ini contoh saja loh, karena ada namanya Habib itu Ponorogo itu, nanti di sini marah dia. Enggak. Ini contoh toh, ini contoh. Ya. Itu bisa bedakne ngomong contoh karo ngomong tenanan ini bisa bedakne. Mbok jarine bahaya ning markas ngomong aku. Jadi semalaika Allah Ta'ala Allah ceritakan dalam Quran juga wanita yang hamil, tapi bukan wanita biasa, wanita yang mikir agama, yaitu ibunya Siti Maryam.
idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika beliau mengandung, beliau mengatakan, hai Tuhanku, saya bernazar anak yang ada di perutku ini hanya untuk agamamu, tidak untuk urusan-urusan dunia. Terimalah nazarku ini. Akhirnya lahir Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, yang Nabi Isa ini nanti akhir zaman akan diturunkan lagi oleh Allah ke dunia untuk membasmi semua agama selain Islam. Insyaallah mulai kan? Pokoknya apa saja kok orang kok disebut dalam Quran dipuji oleh Allah, mesti nanti ini ada fikir agama. Orang yang mikir agama, bukan orang yang nafsi-nafsi. Tempat kok disebut dalam Quran, mesti tempat tadi ada hubungan dengan dai-dai, pejuang-pejuang agama itu. Wattini wazzaitun. Nah, buah tin, buah zaitun disebut dalam Quran. Kenapa buah tin, buah zaitun? Kamu sudah tahu buah tin, buah zaitun? Sudah? Wah, ini masuk ketinggalan zaman sama ini. Sampai moro tenggene Pak Bet mriku enten wit tin. Nek zaitun nemboro mboten enten zaitun iki. Kenapa ini tin dan zaitun ini diceritakan dalam Quran? Tapi di supermarket banyak zaitun. Kenapa diceritakan dalam Quran? Karena tin zaitun itu tumbuhnya di Syam, di negeri Syam, tempat jaulahnya para nabi dulu. Gara-gara tin zaitun ini dulu kebun-kebun tin, kebun-kebun zaitun ini tempat jaulahnya para nabi, sehingga disebut dalam Quran. Wa turi sinin, gunung Tursina. Kenapa Tursina disebut? Karena di situ itulah Nabiullah Musa alaihissalam menerima perintah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melewati batas, untuk dakwah kepada Raja Fir'aun. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, pokoknya siapa saja yang ada kaitan dengan perjuangan para nabi, yaitu memikirkan umat, bagaimana umat dikenal kepada Allah, yakin kepada Allah, taat kepada Allah, maka mereka ini dapat kemuliaan. Dapat kemuliaan. Semoga termasuk kita semua, semulaikan. Kita duduk di sini bukan maksudnya hanya sekedar duduk ngaji, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya mau ambil satu keputusan di dalam hati, saya hidup sekali ini mau mengikuti kehidupan para nabi, yakin kepada Allah dan mikir umat. Insyaallah malaikat. Dan orang itu jangan, nah saya ini mikir umat tuh loh, saya itu nggak punya apa-apa, bekalnya apa? Bekalnya mikir umat itu bukan duit, bukan harta, bukan teknologi, bukan kepandaian bahasa. Bekalnya agama, dan memperjuangkan agama itu adalah keyakinan mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam mau dikirim ke Mesir untuk kerja dakwah di sana, dibekali keyakinan, tidak dibekali uang, dibekali keyakinan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakin bahwa hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang menentukan. Kemudian bekal yang kedua,
Wa aqimis sholata li dzikri. Salat, kalau ada apa-apa salat. Yakin kepada Allah, kemudian berhubungan kepada Allah dengan salat. Itu bekal yang paling penting, yaitu maka ini cerita Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu saudaranya Sunan Ampel, mau dakwah ke Banyuwangi. Sampai Banyuwangi, oleh Raja Banyuwangi Minak Sembuyu, nggak boleh dakwah sini. Orang mana kamu itu, orang asing, masuk ke sini. Maka Maulana Ishaq bukan terus mundur, sholat. Sholatnya itu bukan hanya 1 rakaat, 2 rakaat, bukan, sholatnya 40 hari 40 malam. Itu Maulana Ishaq itu namanya orang dakwah beneran begitu. Kalau dakwah beneran, dakwah nggak boleh diusir. Emang orang sini susah, cari tempat lain aja lah. Ini enak kalau dakwah begitu itu. Sholat 40 hari 40 malam. Akhirnya orang-orang Banyuwangi pada sakit, nggak ada yang bisa ngobati. Akhirnya cari obat yang bisa ngobati. Maulana Ishaq akhirnya pada masuk Islam sampai sekarang. Itu barokahnya dakwah dan sholat. Ini kalau mau dakwah beneran ini, kalau dakwah cuman ala kadarnya itu lain lagi. Kalau mau dakwah bener begitu, itu caranya. Kemudian Malaikat Allah Ta'ala, Nabi Musa dikasih bekal ilmu, taklim. Bekalnya dakwah ini adalah taklim, ilmu. Bukan ilmu matematika, kimia, fisika, biologi. Dai tidak perlu itu. Betul ini, nggak perlu. Semua dai itu perlu itu. Nabi sudah diajari itu, Allah tahu. Dai itu yang diperlukan bukan ilmu itu. Ilmu matematik itu untuk orang-orang yang mau bikin komputer. Kalau itu matematik, kimia, fisika itu orang-orang yang mau di laboratorium sana, nggak tahu buat apa gitu. Kalau untuk supaya orang dekat kepada Allah, itu ilmunya bukan kimia, fisika, matematika, bukan itu. Itulah ilmu dari kitabullah dan sunnah Nabi. Itu ilmu penting, ilmu supaya orang itu dekat kepada Allah, ilmu supaya orang itu dapat ridho Allah, ilmu untuk bangun akhirat, bangun surga. Itu yang diperlukan. Hari ini orang itu membangga-banggakan ilmu dunia. Kamu apa, Pak? Yo, saya ini sarjana matematik. Kamu? Saya ini S3 kedokteran. Kamu saya ini komputer. Kamu nggak pernah belajar Quran, Pak? Oh, saya bukan jurusannya. Oh, bukan jurusan. Quran tuh ilmu jurusan surga. Lah kamu nggak mau ilmu jurusan surga itu, mau ilmu jurusan mana kamu itu? Boleh saja belajar macam-macam, tapi jangan terus tidak belajar ilmunya Rasulullah SAW. Ilmu untuk supaya bisa tahu jurusan surga ini. Bagaimana caranya? Taklim, minimalnya setengah jam di rumah, di masjid. Insya Allah malaikat. Kemudian Nabi Musa dikasih bekal zikir. Wala taniya fi dzikri, jangan kamu berhenti-henti dari zikir. Karena malaikat, dunia ini penuh dengan macam-macam keadaan, macam-macam setan juga. Ya, setan-setan dan keadaan-keadaan buruk itu bentengnya kalau orang itu zikir. Zikir terus.
dimanapun saja. Zikir habis sholat penting, zikir pagi sore penting, tapi yang dikehendaki alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah. Insyaallah kan? Kita ini sebentar saja lupa dengan Allah, langsung setan masuk dalam hati kita. Terus kemudian setan itu merusak hati kita sehingga lupa kepada Allah, sehingga lupa dengan agama, nafsunya datang, ingin maksiat, ingin ini, ingin itu. Itu termasuk sebabnya karena zikirnya lemah. Assalamualaikum. Kemudian Nabi Musa dikasih bekal kelembutan, karena dalam usaha agama ini perlu kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Lembut. Nah, usaha dakwah itu harus dengan kelembutan. Insyaallah malaikat. Kemudian Nabi Musa dikasih bekal sifat ikhlas. Wastana'tuka li nafsi. Musa, kamu itu saya ciptakan, saya kasih macam-macam ini li nafsi. Musa, kamu itu hanya untuk aku. Kamu tuh hamba saya, maka kamu tuh hanya untuk aku. Kita ini hamba Allah, maka kita hidup hanya untuk cari ridho Allah. Kita ini miliknya Allah, bukan milik ayah, bukan milik ibu, bukan milik istri, bukan milik anak, bukan milik negara, bukan milik rakyat. Kita ini miliknya Allah, maka hidup hanya mencari ridho Allah. Ini bekalnya Nabi Musa itu. Bekalnya bukan uang, bekalnya 6 sifat. Terus suruh berangkat ke Mesir. Medannya begitu berat. Rajanya raja yang paling zalim seluruh dunia, sampai anak-anak bayi-bayi pun disembelih. Menterinya menteri yang paling menjilat seluruh dunia, namanya Haman. Itu Fir'aun itu semuanya kan, asal mulanya itu sudah hampir masuk Islam, tapi dia musyawarah dengan menterinya namanya Haman. Man, aku ini masuk Islam no piye? Katanya menterinya itu, kamu mau masuk Islam Tuan Raja? Iya. Kalau dan nanti kalau saya tidak masuk Islam, nanti kalau Allah marah sama saya, hancur saya. Katanya Fir'aun kepada Haman. Katanya Haman, kalau menurut saya Tuan Raja nggak cocok, Raja masuk Islam nggak cocok. Lalu biasanya Tuan Raja ini sudah dituhankan loh di Mesir itu. Semua orang anggap Tuhan, tahu-tahu terus jadi hamba. Kan merosot namanya. Nah nanti kalau Allah marah sama saya bagaimana Haman? Alah, pikir nanti aja, yang penting pokoknya sekarang terus. Nah, si penting saiki pikir mburi ini kemana? Nah, akhirnya Fir'aun, oh kok ya cocok ya. Nah, akhirnya ikut Haman. Nah, jadi yang bikin Fir'aun itu sesatnya itu tidak karu-karuan, diantaranya Haman ini. Jadi di Mesir itu rajanya raja yang zalim, menterinya menteri yang kurang ajar, masyarakat rusak. Ada bekas santri-santri lama, alumni. Di Mesir itu namanya Bani Israel. Itu juga susahnya, namanya alumni itu susah. Kalau masa jadi santri itu agak mudah diatur itu. Kalau sudah alumni, nah ini. Udah bebas dari segala aturan. Itu namanya Bani Israel. Tapi karena Nabi Musa ini punya 6 perkara tadi itu, yakinnya kuat, punya ilmu agama, zikir siang dan malam, lembut, akhirnya semua itu bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya Islam tegak di negeri Mesir,
dan kekufuran hancur. Malaikat Allah ceritakan dalam Quran seperti ini untuk apa? Bukan untuk dongeng, tapi supaya kita mengikuti jejak mereka ini. Setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, bimbinglah aku jalan yang lurus, bimbinglah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya mereka itu yakinnya kuat dan siang malam mikir umat. Nah, malaikat Allah Ta'ala, untuk itu kita tidak tahu di dunia masih berapa hari, masih berapa bulan, kita nggak tahu sebenarnya. Pasti tidak akan lama. Ini sudah ditentukan oleh Allah, umat ini umurnya itu ya 60-70. 60-70 itu kalau dihitung mulai lahir, kalau dihitung mulai sekarang lah, sekarang ini lo sudah 50, tinggal sebentar lagi. Sudah ada yang 60 sekarang nih. Orang itu kalau sudah umur 60 harus beli kafan. Iya, kata para ulama, orang umur 60 kok nggak beli kafan, malah beli rumah. La haula wala quwata illa billah. Umur 60 tahun, rambutnya sudah putih, duduk di depan televisi ngerokok gudang garam. La haula wala quwata illa billah. Cek iso nglakoni kaya ngono. Mbah, nika lho malaikat Israel nginceng sampeane. Sampai niki ya nopo. Ya, kalau saya ini masih muda, 20. Kalau kamu itu otaknya waras, mumpung masih muda, kita gunakan untuk bangun surga. Insya Allah, malaikat. Jangan bangun surga nunggu kalau sudah mengkis-mengkis. Kalau kita ini punya umur yang kuat sehat untuk bangun akhirat yang selama-lamanya. Nanti kalau masih ada sisa aja untuk urusan-urusan lain. Jangan malah nunggu tua, ya, rugi nih kita ini. Sehatnya untuk sawah, pagi macul, sore macul, tinggal ngantuknya tok untuk ngaji. La haula wala quwata illa billah. Ini termasuk kerugian besar malaikat. Mestinya itu sehatnya itulah untuk membangun akhirat. Nanti kalau masih ada sisa baru untuk yang lain. Insya Allah malaikat. Untuk itu malaikat kita perlu latihan. Kalau ngomong tok nggak dilatih ini pancet saja kita ini malaikat. Nanti lupa lagi. Tapi kalau dilatih 4 bulan siang dan malam di dalam perjuangan Nabi, insya Allah nanti jadi mancep. Sehingga setelah 4 bulan pulang pun, di sawah pun yang dipikir perjuangan Nabi, di rumah pun yang dipikir perjuangan Nabi, karena sudah mancep. Seperti tentara itu kalau sudah pensiun, itu kalau jalannya masih tegap gitu, padahal sudah pensiun, karena sudah terlatih sekian tahun jalan tegap. Begitu juga kalau kita sudah latih 4 bulan di dalam amal terus menerus, kita berharap nanti pulang itu kita ini terus dalam amalan. Insya Allah malaikat. Maka yang sudah 4 bulan tapi kelihatannya kok merosot lagi karena 4 bulannya dulu kurang sungguh-sungguh, 4 bulan lagi. Yang belum 4 bulan sekarang waktunya 4 bulan. Yang belum 40 hari sekarang waktunya 40 hari. Jangan kita tunda-tunda karena kita tidak tahu kapan kita akan mati semuanya. Pak, bapak ini masih muda, anak masih kecil-kecil, jangan mikir dakwah dulu, bangun rumah dulu, beli sawah yang luas dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kalau sudah tua dan
semua sudah tertata rapi, kita keluar 4 bulan. Bagus semuanya ya, satu usulan yang bagus menurut setan. Nah kalau sebelum itu saya mati, kamu tanggung jawab. Sebelum saya beli sawah saya mati, kamu tanggung jawab akhirat saya. Sebelum bikin rumah tahu-tahu mati, kamu tanggung jawab akhirat saya. Ya tidak lah, iya kamu ini setan atau wakilnya kamu ini. Jadi semalekan urusan kuburan itu jangan ditunda. Kalau mau tobat ya sekarang ini, jangan nanti. Nanti kita tidak tahu. Banyak orang yang pagi masih di dunia, sore sudah dikubur. Maka semalekan Allah Ta'ala, kita jangan tunda-tunda. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan ini, monggo. Yang mau keluar monggo, 4 bulan 40 hari juga silakan.